Siapa sembahyang 2 rakaat di tempat yang sunyi, yang tidak ada melihat akan dia kecuali Allah dan malaikat, dicatat bagi dia keselamatan dari api neraka, dicatat bagi dia kebebasan daripada api neraka. Jadi sembahyang sunat itu disunatkan, diabdalkan di tempat nang kada dilihat orang. Keutamaan sujud. Sujud adalah satu perilaku yang khusus. Artinya perbuatan itu dikatakan sujud apabila memenuhi beberapa perkara. Antara lain adalah sujud itu di mana disyaratkan meletakkan 7 anggota ke bumi atau ke lantai. Apabila ada satu anggota yang tidak tersentuh lantai, tidak diletakkan di lantai, maka itu bukan dinamakan sujud. 7 anggota mesti diletakkan dan ditekan ke bumi. Pertama dahi. Yang kedua 2 telapak tangan. 3 anggota sudah. Kemudian 2 lutut, 2 lintuhut ditekan ke lantai. 6, 5 lah. Nah, 5. Kemudian menekankan telapak jari kiri kanan. Menekankan telapak jari, jangan ujung jari, telapaknya. Itu salah satu syarat sujud. Menekankan 7 anggota ke bumi atau lantai. Dahi itu mesti kena lantai. Kada boleh dahi itu diletakkan pada sesuatu yang kita bawa. Dahi kada boleh diletakkan kepada sesuatu yang kita bawa. Yang di sini. Lalu ini sujud, berarti dia sujud kepada sesuatu yang dia bawa. Kopiah dibawa di kepala nih, turun naik umpatinya. Jadi kalau kopiah mandap di sini, otomatis sujud ke kopiah ngarannya, ke tempat yang kita bawa. Kada boleh. Contohnya lagi surban yang kita bawa nih. Begitu sujud, surban pas tak andak bintang dahi. Sujud di surban itu kada boleh. Kenapa? Karena surban ini kita bawa turun naik. Nah, kecuali kalau surban kawan kada jadi masalah. Misal surban kawan tekan kita sujud dia di surban kawan kada jadi soal, karena itu kawan yang bawa surban kada kita. Nah, jadi kopiah hati-hati, surban hati-hati. Dahi 2 telapak tangan ini mesti ke lantai dan mesti ditikin, jangan bebayat andak, bebayat datuk. Mesti ditikin 2 lintuhut, 2 lutut tadi, hanya telapak jari kaki semuaan kiri kanan telapaknya, lain ujung jari telapak jari. Jadi mesti ditikin sujudnya itu jari ini nih. Ini banyak nang lingah dikira di andak itu sudah cukup aja, padahal mesti ditikin. Nah, telapak jari nang takana bumi ini, nang takana lantai, itu sujud. Dan lagi dikatakan sujud adalah kepala itu mesti di bawah andaknya daripada punggung. Kepala mesti di bawah hendaknya daripada punggung. Jadi kalau kita sujud di intang gunungan, sehingga di waktu sujud kita sejajar punggung lawan kepala, nah kada sah sujudnya. Jadi sujud itu kepala mesti di bawah daripada punggung ini. Jadi hati sujud bisa di gunungan, karena sujud kepala sejajar lawan punggung, nah itu kada sah. Mesti kepala di bawah daripada punggung. Itu perbuatan yang disebut ngarannya sujud. Jadi sujud itu satu perbuatan, satu tingkah laku di mana di situ diwajibkan meletakkan 7 anggota ke bumi dan posisi kepala di bawah daripada posisi punggung. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma taqarrabal 'abdu ila Allah bi syai'in afdala min sujudin khafi." Artinya tidaklah seseorang hamba mendekatkan diri kepada Allah dengan sesuatu yang lebih utama daripada sujud yang tersembunyi. Maksud hadis di sini ujar para pensyarah hadis adalah salat sunat di tempat yang sunyi. Sembahyang sunat di tempat yang sunyi yang kada dilihat oleh siapa-siapa selain Allah dan malaikat, itu adalah merupakan takarrub yang paling afdal, ibadah yang paling afdal. Rasulullah bersabda, "Man shalla rak'ataini fi khala'in la yarahu illallah wal malaikah kutibat lahu bara'atun minan nar." Siapa sembahyang 2 rakaat di tempat yang sunyi, yang tidak ada melihat akan dia kecuali Allah dan malaikat,
dicatat bagi dia keselamatan dari api neraka, dicatat bagi dia kebebasan daripada api neraka. Jadi sembahyang sunat itu disunatkan, diabdalkan di tempat nang kada dilihat orang. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "A'inni bi kathratis sujud." Artinya tolonglah saya dengan banyak sujud. Artinya apa? Ujian Nabi, ayo ikam ku doakan dapat syafaatku, ikam ku doakan semoga bisa berkawan aku di surga. Cuma tolong banyaki sujud ikam. Nah, banyaki sujud. Artinya banyaki sembahyang. Dan dikatakan sedekat-dekat keadaan hamba kepada Allah Ta'ala adalah ia dalam keadaan sujud. Itulah makna firman Allah Azza wa Jal, wasjud waqtarib, Al-Alaq 19. Artinya, dan sujudlah dan dekatkanlah dirimu kepada Tuhan. Artinya, dalam keadaan sujud itu kita sangat dekat dengan rahmat Allah yang khusus waktu sujud itu, lebih dekat daripada keadaan-keadaan lain. Karena waktu sujud itu kita benar-benar menjadi seorang hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah Azza wa Jalla berfirman, simahum fi wujuhihim min athari sujud, Suratul Fatah 29. Artinya tanda-tanda mereka tampak pada muka mereka dari bekas sujud. Simahum fi wujuhihim min athari sujud, tanda-tanda mereka tampak pada muka mereka dari bekas sujud. Tafsirnya, ada yang mengatakan bahwa itu adalah tanah yang menempel di wajah mereka ketika sujud. Karena ulama-ulama dahulu, orang-orang salafus salih yang terdahulu, itu mereka kalau sujud itu mencari tempat yang langsung ke tanah. Jadi mereka itu pada mau sujud di permadani atau di sajadah, mereka hendak sujud itu langsung di tanah, karena itu lebih menampakkan kehambaan kepada Allah. Nah, jadi kalau sujud itu di tanah, berbekas di dahi. Nah, simahum fi wujuhihim min athari sujud, bahwa itu adalah tanah yang menempel di wajah mereka ketika sujud. Dan ada yang mengatakan, menafsirkan ayat itu adalah cahaya khusyuk, karena sesungguhnya cahaya itu memancar dari batin ke zahir, dan itulah pendapat yang paling benar. Artinya orang yang sembahyang itu, sembahyangnya khusyuk, cahaya khusyuk itu akan memancar di wajahnya. Cahaya khusyuk yang ada di dalam hatinya memancar ke wajahnya, sehingga wajahnya ada cahaya sujud. Ini pendapat yang paling. Dan ada yang mengatakan itu adalah kecemerlangan yang terdapat di wajah mereka pada hari kiamat karena bekas wudhu. Di hari kiamat bekas-bekas wudhu itu menampakkan cahaya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza qara'a ibnu Adam as-sajdata fasajada i'tazala asy-syaitan yabki wa yaqulu ya wailah umira hadza bis-sujud fasajada falahul jannah wa umirtu ana bis-sujud fa asaitu falin nar." Artinya, apabila anak Adam manusia membaca ayat sajdah lalu ia sujud, maka syaitan memencilkan diri, lalu syaitan itu menangis sambil berkata, "Hai celakanya, orang ini disuruh sujud lalu ia sujud, maka ia mendapat surga. Saya diperintah untuk sujud, lalu saya durhaka, maka saya mendapatkan neraka." Jadi sujud kepada Allah itu irghaman li syaitan, mengalahkan syaitan, menghinakan syaitan. Nah, jadi kita dalam ini mengenali sujud, macam-macam sujud itu. Karena sujud ini kadang kalau dilakukan sembarangan bisa haram dan bisa murtad. Kalau sembarang sujud. Nah, jadi kita kenali sujud.